Tema episode kali ini apa? Itu Pak, virus yang sedang in. Apa itu Virus virusnya? virus, HMPV. Oh, HMPV ya. Oke. Narasumbernya? Narasumbernya itu Pak, Dokter Beata. Oke. Selamat pagi, sahabat Denta. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam episode ke-7 podcast kita dari Klinik Denta Tama. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita angkat adalah waspada virus HMPV. Ini adalah virus yang lagi diperbincangkan di media sosial, bahkan mungkin di ruangan-ruangan terbuka Anda. Untuk itu, pada pagi hari ini, kita akan mengundang narasumber kita, Dr. Beata Nino. Salah satu dokter yang bekerja atau berkarya di Klinik Utama Denta. Saya, Medianto, akan mengawal acara pada pagi hari ini dan berbincang dengan beliau. Kita sambut Dr. Beata Nino. Terima kasih Pak Mei atas perkenalannya. Halo Sobat Denta Tama, saya Dr. Beata Nino. Kita dulu udah pernah ketemu di episode 1. Hari ini kita akan membahas tentang virus HMPV yang lagi ngetren ya Pak ya. Iya, sekarang di semua media baru dibicarakan tentang virus HMPV, dokter. Iya, pada takut jadi COVID lagi ya Pak ya. Trauma COVID ya dokter ya. Jadi dengar virus baru, takutnya COVID lagi gitu. Betul. Sebenarnya untuk virus ini itu baru muncul atau sudah lama muncul, dok? Virus ini tuh sebenarnya sudah lama Pak. Jadi virus ini kan namanya human metapneumovirus. Nah itu virus respirasi atau virus saluran pernafasan atas. Dia pertama kali ditemukan itu tahun 2001. Jadi udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Iya. Tapi baru mulai sekarang muncul baru lagi terdeteksi lebih banyak lagi gitu di Cina dan kemudian merambah ke India sekarang. Oh gitu ya. Pertama kali muncul di China ya dokter ya? Iya, pertama kali ditemukannya di Cina. Oke. Baik dokter. Sebenarnya virus HMPV itu penularannya bagaimana dokter? Virus HMPV ini karena dia merupakan virus respirasi, jadi dia itu seperti COVID kemarin dengan droplet ya. Jadi kalau kita batuk, terus habis itu bersin gitu, dia akan menularkan virus-virus itu. Hampir sama dengan COVID ya dokter ya? Iya, metode penularannya. Kemudian gejala yang perlu diwaspadai apa dok? Sebenarnya dia lebih ke gejala awalnya itu lebih seperti flu, jadi batuk pilek gitu. Jadi batuk-batuk, pilek, terus agak demam-demam, greges-greges itu gejala pertama awal-awal dari virusnya. Gitu. Seperti itu dokter ya. Mirip dengan flu. Bedanya dengan flu apa dokter? Sebenarnya dia sama, cuma flu ada beberapa bakteri atau virus yang bisa menyebabkan. Nah, salah satunya itu human metapneumovirus atau HMPV itu. Oh gitu. Seperti flu ya. Gejalanya juga seperti flu yang dirasakan penderita juga ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau untuk membedakannya sulit, hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan lebih lanjut gitu, pemeriksaan darah atau pemeriksaan rapid test. Iya, kemudian setelah itu pasti kita berbicara bagaimana cara mengantisipasinya supaya tidak tertular, dokter. Virus ini kan namanya juga virus ya Pak ya, kan tertularnya dari tadi batuk, droplet, batuk, terus habis bersin seperti itu. Makanya itu kalau udah pertama yang harus bertanggung jawab itu kan yang merasa sakit. Kalau yang merasa sakit itu harus pakai masker kemana-mana. Apalagi kalau misalnya bertemu dengan anak-anak atau lansia gitu yang imunnya agak rendah atau rentan harus memakai masker. Kemudian juga mencuci tangan itu juga penting.
Terus, untuk yang merasa dirinya sehat, tetap untuk memproteksi diri sendiri juga boleh pakai masker. Gitu ya, dokter. Kemudian juga tetap cuci tangan, jaga kebersihan, seperti itu. Kalau ini hanya menyerang dewasa atau juga anak-anak termasuk baby, dokter? Virus ini dia bisa menyerang semua Siapa usia, saja ya? siapa saja. Kalau pada anak-anak dan dewasa ya, anak-anak yang sudah lebih besar itu, dia gejalanya seperti tadi, seperti, flu, batuk pilek, agak greges-greges gitu. Tapi kalau pada, lansia, terus habis itu orang-orang yang memiliki, penyakit tertentu seperti misalnya diabetes yang tidak terkontrol, kemudian Oh, gitu. HIV gitu, itu kan menurunkan imunitas. Iya. Nah itu, lebih gampang terserang dan agak lebih berat nantinya. Bayi-bayi juga bisa terkena. Bisa terkena Bisa. sampai bayi ya, dokter Bayi ya? bisa, tapi ya Berarti itu, kita harus antisipasi bagaimana, Dok? kalau Untuk bayinya baby itu, sehat, ya? itu dia akan sama seperti flu, tapi kalau misalnya bayinya memang punya kondisi khusus, misalnya prematur atau dari kecil, lahirnya beratnya rendah ya, Ya, kurang, ya. terus kurang nutrisi dan lain-lain, itu bisa agak lebih berat. Nah, lebih beratnya itu, sama seperti virus respirasi pada umumnya. Yang lain ya. Iya. Dia pertama itu akan, kelihatan lebih sesak gitu ya. Sesak, kemudian, Sampai bisa terjadi sesak napas, Dok? bisa sesak nafas, misalnya juga, kalau nafas agak berat gitu Iya. kan, terus habis itu, biasanya kalau beratnya itu nggak cuma dirasa sesak, tapi sampai, misalnya kalau anak-anak dinding dadanya kelihatan ketarik gitu kalau nafas, gitu jadi ya. sangat susah. Terus juga, pernafasan dari cuping hidungnya itu juga kembang kempis itu dan terlihat kayak sangat susah gitu, untuk ngomong atau misalnya bersuara pun agak merintih gitu, Oh, itu gitu. bisa, Iya, iya. Kemudian nanti kalau dia lebih berat lagi bisa terjadi pneumonia atau bronkitis gitu. Jadi yang, tadinya Sampai sebegitu ya, dokter dari ya? pernafasan atas dia merambat ke pernafasan bawah yaitu paru-paru dan sekitarnya. Begitu, dokter ya. Jadi ini seperti flu, tetapi mungkin yang terjadi di pasien lebih berat ya, dokter ya? Enggak Pak, sama Enggak aja, juga ya? Kalau dia punya sistem kekebalan tubuh yang lemah, Baik. baru dia bisa berat. Seperti virus pada umumnya, atau bakteri misalnya kayak influenza yang kita Iya, kenal ya, atau, iya. bakteri penyebab, misalnya rhinocervical virus, RSV gitu, untuk Iya. bayi-bayi juga kan sama. Kalau misalnya punya Gitu. penyakit penyerta atau misalnya imunnya lebih rendah, dia bisa sampai, sesak tadi. Tapi kalau misalnya imun kita kuat, sehat gitu, terkena penyakit ya hanya seperti batuk pilek biasa gitu, nggak perlu khawatir seperti Covid kayak kemarin Gitu Pak, ya, gitu, kita masih trauma sih, dokter, Iya. kemarin waktu kita Covid ya. Jadi kalau kita berbicara virus itu, bayangan kita adalah Covid yang Iya. kemarin itu luar biasa efeknya. Kemudian antisipasi apa, dokter, yang bisa kita lakukan di samping yang dokter sampaikan tadi ya, mungkin kondisi tubuh yang harus fit dan sebagainya, apa, dokter? Seperti biasa sih, misalnya berjemur itu kan juga membantu karena kan, Berjemur ya, Dok? dia droplet gitu-gitu kan, kalau lembab tambah parah, tambah berkembang biaknya lebih banyak. Jadi kita harus sering-sering berjemur, mendapatkan vitamin D, vitamin matahari gitu. Minum vitamin, juga vitamin C, jeruk, buah-buahan gitu juga bagus. Bagus ya, Yang untuk penting antisipasi ya, dokter ya? Yang penting kalau tubuh kita sehat, bisa melawan penyakit itu dengan baik, seperti itu. Oke, berarti kondisi kita yang harus selalu di-upgrade ya, dokter ya? Benar. Dengan tadi berjemur, minum Jeruk, vitamin, vitamin. buah dan sebagainya untuk meningkatkan imun ya, dokter ya? Benar. Oke. Baik sahabat Denta, ini tadi informasi berkaitan dengan virus HMPV sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Beata Nuno. Selanjutnya gini, dokter, sekarang untuk mengantisipasi sebuah penyakit itu kan biasanya ada vaksin ya, dokter ya? Iya, vaksin. Kalau untuk virus HMPV ini ada tidak, dokter?
Kalau setahu saya itu belum ada untuk khusus HMPV karena memang dia bukan penyakit yang, dikhawatirkan akan menjadi berat Penyebab gitu, kematian juga ya? iya Iya. bukan, tapi kalau misalnya ada pun vaksin-vaksin flu, vaksin-vaksin, kan ada kan yang buat, Ada, vaksin flu flu dan ada. lain-lain, itu juga bisa membantu supaya nggak terjadi berbarengan. Jadi supaya gejala yang dihasilkan nggak terlalu parah gitu. Iya, soalnya kan kadang-kala ada yang mempersepsi flu itu adalah penyakit yang biasa ya dokter ya. Tetapi ada juga kan flu yang kondisinya sampai berat begitu ya dokter ya. Iya, memang ada beberapa virus maupun bakteri yang bisa menyebabkan, serangan pada saluran pernafasan bawah gitu. Nah, ini kita perlu bedakan lagi saluran pernafasan atas sama pernafasan bawah ya. Seperti apa dokter itu? Kalau Saya belum pernah mendengar malahan gimana dok? Kalau pernafasan atas itu biasanya yang dari hidung terus sampai tenggorokan gitu kan. gitu. Terus Pernafasan pernafasan atas ya. atas. Ya. Nah, kalau misalnya Pernafasan pernafasan bawah itu udah mulai masuk ke percabangan paru-paru dan paru-paru itu sendiri gitu. Oh, gitu ya dokter. Kalau misalnya biasanya kalau saluran pernafasan atas saja itu tidak terlalu parah untuk efek, manifestasi klinisnya atau gejalanya itu nggak terlalu parah. Biasanya kayak seperti yang kita tahu batuk-batuk, pilek-pilek, bumpet-bumpet, atau meler itu juga bisa gitu. Kemudian bila dia sudah, turun ke bawah atau misalnya, bermanifestasi atau, bertumbuh di bakteri atau virus yang bertumbuh di paru-paru, nah itu yang lebih parah. Jadinya yang menyebabkan biasanya agak lebih sesak, terus habis itu, demamnya sampai tinggi menggigil gitu bisa, atau misalnya pas kondisinya nggak fit, diperiksakan ke dokter juga kan ada bunyi-bunyi misalnya kayak grok-grok gitu di paru-parunya atau apa. Saluran pernafasannya ya. Baik dok, tadi dokter sudah menceritakan semua yang berhubungan dengan virus HMPV dokter ya. Ini kita juga sudah ada beberapa pertanyaan dokter yang berhubungan dengan virus HMPV. Ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama ini dokter. Pertanyaannya sudah kita dikirim di sosial media kami. Jika ada anggota keluarga yang terinfeksi HMPV ya dokter ya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan ke anggota yang lain dokter? Oh iya, itu pertama yang bisa dilakukan penderita atau yang terinfeksi itu kan agak menjaga jarak gitu ya, nggak batuk sembarangan, nggak bersin sembarangan. Lebih bagus pakai masker, tapi kalau misalnya tidak pakai masker, bisa bersin atau batuk di siku, pergelangan siku seperti yang diajarkan waktu COVID kemarin. Masih ingat saya. Terus habis itu harus menjaga kebersihan lagi karena kan droplet itu kan bisa menempel di tangan, di baju, di sana, dan misalnya itu terhirup. Itu juga salah satu sumber penularan ya dokter ya, droplet ya. Kalau terhirup kan juga saya bisa tertular gitu. Kalau misalnya buat anggota keluarga yang lain itu lebih baik banyak makan buah, makan sayur, jaga imunitas, tetap sama harus cuci tangan. Terus habis itu kalau ngerasa habis dari misalnya tempat yang agak kotor, tempat yang agak ramai orang itu pulang langsung mandi, ganti baju seperti itu. Kayak kita waktu COVID ya dokter ya. Itu kalau dari perjalanan ganti baju, mandi supaya kita tetap bersih ya dokter. Kebiasaan baik itu harus tetap dilakukan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Apakah infeksi HMPV bisa sembuh total tanpa pengobatan? Ini pertanyaannya tanpa pengobatan dok. Jadi tidak usah berubah. Apakah bisa sembuh gitu dokter? Bisa banget. Kalau memang kondisi tubuhnya bukan yang imunokompromis atau yang punya penyakit penyerta itu bisa banget dengan sendirinya. Nggak usah berobat, nggak apa-apa ya dokter ya. Biasanya minum obat-obat yang menunjang untuk misalnya pas demamnya ya udah minum obat demam. Ada batuk pileknya minum obat batuk pilek, tapi nggak
nggak harus minum obat antivirus yang mematikan kuman itu, karena sistem tubuh kita bisa sendiri. Gitu ya. Jadi Mhm. sistem tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya Iya. sendiri ya dok ya. Kemudian yang perlu kita minum seandainya obat adalah gejala-gejala yang mengikutinya aja ya. Jadi umpamanya panas ya minum obat panas, pilek minum obat pilek, begitu dokter? Iya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu over juga minum obatnya, Gitu nggak ya. perlu terlalu panik gitu. Juga tidak baik ya dokter ya. Kalau banyak mengkonsumsi Nggak, obat ya dokter ya. kalau panik segala macam diminum kan malah apa ya, nggak perlu gitu. Oke dokter, kita itu kadang kala dengan sosial media atau apapun sekarang yang bisa kita akses, itu juga salah satu sebab juga kita itu menjadi panik juga dokter. Karena ini kan virus HMPV ini kan baru ini nih di media sosial ya, seperti itu kadang kala juga membantu kita menjadi panik gitu dokter. Kemudian kalau seperti itu kita mendengar informasi dan sebagainya itu kita harus bagaimana dok? Tetap tenang ya dokter ya? Ya cross check lagi apa berita-berita itu, kan banyak channel berita yang bagus ya, Iya. seperti misalnya berita resmi. Kalau saya sih biasanya nonton di YouTube yang YouTube ya. konten-konten kesehatan, media Oke. Ada misalnya yang banyak resmi ya gitu dokter ya. ya. Di YouTube bisa Di kita YouTube bisa akses ya dokter dibaca. ya. Itu kalau misalnya memang dari sumber yang meyakinkan, sumber yang Iya. baik, itu kan berarti bisa dipercaya. Tapi kalau sumber-sumbernya dari omongan tetangga, apa sebaran WhatsApp gitu, itu perlu dicek Betul, lagi, betul. dicek ulang lagi. Jadi sumber yang terpercaya ya dokter ya. Iya. Tetapi kadang-kala di YouTube kita juga sulit untuk mengakses informasi yang terpercaya karena ada banyak berita-berita yang maaf kurang bisa dipertanggungjawabkan ya Iya. dokter ya. Ya itulah Pak, harus pintar-pintarnya kita sebagai orang yang mencari tahu jawabannya gitu kan, harus tahu, Cerdas ya, harus dokter ya. cerdas. Cerdas memilih sumber informasi. Gitu. Tidak perlu. Selanjutnya dokter ingin memberikan pesan atau tips apa terhadap kalau kita terjangkit virus HMPV? Silakan dokter. Untuk kita yang misalnya terjangkit, pertama itu ya minum obat sesuai dengan keluhan. Minum obat sesuai dengan keluhan. Minum vitamin yang banyak, Vitamin, makan buah-buahan yang buah-buahan. terutama yang banyak vitamin C-nya. Ya, Kemudian juga bisa berjemur, terus tetap jaga higienitas. Jadi dari ya. masker, baju, segala macam itu yang dapat menyebabkan penularan, kita harus lebih berhati-hati lagi. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Kalau olahraga itu salah satu yang menunjang tidak dokter? Olahraga iya, dia kan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Tapi tapi harus dilihat lagi kalau misalnya memang diri sendiri lagi sakit, misalnya batuk pilek itu ya, kalau olahraga kan nggak boleh pakai masker ya, berarti ini yang agak sepi atau misalnya di rumah aja olahraganya, jadi nggak resiko menularkan orang lain. Olahraga di rumah atau memilih tempat-tempat yang terbuka atau malah tertutup dokter? Terbuka lebih bagus. Terbuka ya. Soalnya kalau terbuka itu kan mungkin kita jarang bertemu dengan orang karena salah satu yang perlu kita hindari adalah kontak dengan person yang lain gitu ya dokter ya. Iya benar. Dokter kok kelihatan sehat dan ceria itu resepnya apa dokter? Apa ya, banyak makan buah, minum air putih. Emang gitu. kalau makan buah jadi ceria? Ya kan biar seneng Pak, makan yang manis-manis. Jadinya manis-manis. Iya dokter, itu salah satu cara juga ya dokter ya untuk membuat hati gembira. Iya benar. Sering bepergian nggak dokter? Kalau pergi sih jarang Ya. karena kesibukan jadi jarang pergi. Sebagai penggantinya? Ya tadi makan buah, makan enak. Iya dokter.
Pak Mei sendiri sering jalan-jalan, Pak? Kalau saya hampir setiap minggu itu Ya. jalan-jalan, dokter. Nggak usah jauh-jauh sih. Karena kita kan kalau apa ya di keluarga itu kan pergi kan juga perlu pengeluaran ya dokter ya. Sedangkan itu kan sebenarnya harus kita manage juga ya. Jadi Makanya sekedar refreshing, iya, cari yang penting ini, Pak. pergi dok saya itu. Setiap minggu saya hampir Oh, pergi. iya. Ya mungkin di sana cuman lihat-lihat pemandangan, alam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kan Oh, dokter. iya bener sama. Itu ya dokter ya. Iya. Baik sahabat Denta, waktulah yang akan memisahkan kita. Kita sebenarnya masih ingin berbincang lebih lama dokter, tetapi tentu dokter punya banyak kesibukan yang harus dokter lakukan. Kami atas nama podcast Klinik Utama Denta Tama dokter mengucapkan terima kasih atas keramuan penjenengan di podcast kita. Semoga dokter selalu sehat dan selalu segar. Terima kasih Pak Mei, semoga doanya berbalik ya. Amin. Terima kasih sahabat Denta. Terima kasih dokter. Iya. Sebelum kita akhiri podcast kita edisi kali ini, kita mengingatkan kepada sahabat Denta Tama, kami siap menerima kehadiran penjenengan di Klinik Utama Denta Tama. Kami punya banyak layanan yang bisa membantu Anda dan keluarga untuk tetap sehat. Seperti moto kami, Denta Tama tulus melayani. Datanglah ke kami. Dan seperti tadi, salah satu virus yang kita perbincangkan pada pagi hari ini adalah virus HMPV. Kami juga mempunyai laboratorium klinik yang lengkap yang bisa membantu Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Denta Tama terus melayani.